Di balik kebangkitan sepak bola Indonesia, PSSI bekerja keras menjalin komunikasi dengan para pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia dan berkarir di Eropa. Tujuannya satu, memperkuat tim Garuda dengan talenta terbaik yang tersebar di dunia. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Di balik kebangkitan sepak bola Indonesia, PSSI bekerja keras menjalin komunikasi dengan para pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia dan berkarir di Eropa. Tujuannya satu, memperkuat tim Garuda dengan talenta terbaik yang tersebar di dunia. Di balik ambisi besar PSSI untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional, terdapat upaya serius dalam membujuk pemain diaspora berdarah Indonesia. Nama-nama seperti Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, Tristan Goejer, dan Miliano Jonathans menjadi sorotan. Namun, bagaimana sebenarnya proses yang telah dilakukan PSSI, dan apa tanggapan para pemain ini? PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah mengintensifkan pencarian pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Langkah PSSI dimulai dari pemantauan intensif oleh tim scouting, termasuk pelatih timnas dan direktur teknik. Mereka mengidentifikasi pemain keturunan Indonesia yang berpotensi, lalu melakukan pendekatan personal melalui agen, keluarga, atau langsung kepada pemain. Namun, pendekatan ini tidak selalu berjalan mulus, tergantung pada kesiapan dan keinginan sang pemain. Setelah pemain menunjukkan minat, PSSI bersama Kemenkumham dan instansi terkait menelusuri dokumen legal yang membuktikan garis keturunan Indonesia. Proses ini penting untuk naturalisasi sesuai regulasi FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Jayden Oosterwolde, bek berusia 24 tahun yang bermain untuk Fenerbahce di Liga Turki, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. PSSI telah menghubunginya untuk membahas kemungkinan membela timnas Indonesia. Namun, Jayden masih ragu dan belum memberikan keputusan final. Ia masih mempertimbangkan peluang untuk masuk ke skuad utama Belanda, meskipun persaingan di sana sangat ketat. Jayden memilih menunda tawaran untuk dinaturalisasi, dengan alasan ingin fokus mengejar impian membela timnas Belanda. Ia menyatakan, "Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu belum menjadi masalah. Aku pilih oranye, timnas Belanda saja, karena itulah tujuan saya. Kita memang harus hargai dan hormati keputusan Jayden tersebut. Namun, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, hatinya akan berubah untuk membela Garuda." Pascal Struijk, bek tengah Leeds United berusia 25 tahun, juga memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk pernah mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya bernama Peter W. Muller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuatnya eligible di mata FIFA. PSSI telah menunjukkan minat untuk menaturalisasinya, terlihat di pertandingan Oxford versus Leeds, ditemani Patrick Kluivert. Kehadiran sang pelatih menambah bobot rumor, ada diskusi penting di balik layar. Mungkinkah kedatangan Patrick Kluivert dalam pertandingan Leeds United melawan Oxford United akan mengubah pemikiran Pascal Struijk? Sebelumnya, Pascal Struijk menyatakan preferensi untuk timnas Belanda. Namun, tanpa panggilan dari Belanda atau Belgia, pintu untuk Indonesia tetap terbuka. Pascal masih fokus pada karirnya di Inggris dan belum memberikan tanggapan resmi terkait tawaran dari PSSI. Proses naturalisasi masih menunggu dokumen dan restu FIFA. Jika berhasil, Pascal Struijk bakal menjadi pemain timnas Indonesia yang kedua di Premier League setelah Jordi Amat, seiring promosi Leeds United ke kasta tertinggi musim 2025 hingga 2026. Tristan Goejer, bek muda berusia 20 tahun yang saat ini dipinjamkan Ajax ke PEC Zwolle, telah dihubungi PSSI sejak 2023. Ia mengakui adanya komunikasi dengan PSSI, namun belum mendalami situasinya lebih lanjut. Tristan juga mengalami cedera lutut serius pada Agustus 2024, yang sempat menghambat proses pendekatan. Kini, setelah pulih, ia kembali berlatih dan berpeluang tampil di pertandingan resmi. Memiliki tato bertuliskan, keluarga, dalam bahasa Indonesia, bukan sekadar ornamen, tapi tanda keterikatan emosional. Apalagi, kehadiran Eliano Reijnders di klub yang sama bisa mempercepat pendekatan. Miliano Jonathans, winger lincah kelahiran Arnhem, Belanda, memiliki ayah dari Depok, Jawa Barat.
PSSI telah mengincarnya sejak usia 16 tahun. Miliano mengakui telah dihubungi oleh PSSI dan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia menyatakan, "Ya, saya ada kontak dengan PSSI, dan tentu pintu saat ini sedikit lebih terbuka, jadi aku perlu memutuskan dan tidak menutup kemungkinan," bela timnas Indonesia. Sang ayah dilaporkan sudah datang ke Indonesia pada Maret 2025. Sebuah indikasi kuat bahwa proses naturalisasi Jonathan sudah masuk tahap serius. Proses naturalisasi bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan dokumen legal yang lengkap, PSSI juga harus mendapatkan persetujuan dari berbagai instansi pemerintah. Namun, dengan kerja keras dan pendekatan yang tepat, harapan untuk membawa pulang talenta diaspora tetap terbuka. Proses membujuk pemain diaspora untuk membela timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Selain faktor administrasi dan legalitas, aspek emosional dan karir profesional pemain juga menjadi pertimbangan utama. PSSI terus berupaya meyakinkan para pemain ini, namun keputusan akhir tetap berada di tangan mereka. Jika seandainya 4 pemain naturalisasi tersebut jadi bergabung dengan tim Garuda. Berikut prediksi Mimin, The Dream Team and the Winning Team dengan formasi 4-4-2, jelang laga melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero Mulyadi. Emil bermain untuk klub Palermo FC di kasta kedua Liga Italia atau Serie B Italia dengan status pinjaman dari klub Como. Emil saat ini berumur 28 tahun, dengan tinggi mencapai 1,92 meter. Harga pasar Emil Audero Mulyadi ditaksir mencapai di angka 86,91 miliar. Selanjutnya, posisi bek kiri dipercayakan kepada the one and only Justin Hubner. Justin Hubner saat ini berumur 21 tahun, tinggi 1,87 meter. Justin Hubner bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers di kasta tertinggi Liga Utama Inggris atau Premier League. Namun, hingga saat ini Justin belum pernah tampil bersama tim senior Wolves. Justin banyak bermain di Wolves kelompok umur U21. Harga pasar Justin Hubner ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Selanjutnya, posisi bek tengah atau center back pertama dipercayakan kepada the one and only Bang Jai atau Jai Itzes. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan pemain lain, menurut Mimin Bang Jai satu-satunya pemain tim Garuda saat ini yang pantas menyandang ban kapten. Bang Jai bermain untuk klub Venezia FC di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Bang Jai saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,9 meter. Harga pasar Bang Jai melesat naik signifikan, ditaksir mencapai di angka 86,91 miliar. Selanjutnya, posisi bek tengah atau center back kedua dipercayakan kepada the one and only Pascal Struijk. Pascal Struijk disebut-sebut sebagai titisan dari Virgil van Dijk, alias Virgil van Dijk yang baru atau the new Virgil van Dijk. Tidak salah memang julukan tersebut disematkan kepada Pascal Struijk, karena sebagai pemain bertahan, kemampuan atau skill Pascal Struijk memang tidak berbeda jauh dengan kapten tim Liverpool dan tim Oranye Belanda. Pascal Struijk bermain untuk klub Leeds United di kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League Inggris. Leeds United baru saja berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Pascal Struijk saat ini berumur 25 tahun, dengan tinggi mencapai 1,9 meter. Jika seandainya Pascal Struijk jadi bergabung dengan tim Garuda, maka Pascal Struijk akan menjadi pemain termahal di tim Garuda. Harga pasar Pascal Struijk ditaksir mencapai di angka 278,11 miliar. Selanjutnya, posisi bek kanan masih dipercayakan kepada the one and only Mads Hilgers. Jika seandainya Mads Hilgers tidak mengalami cedera alias dalam kondisi fit 100%, maka bek kanan layak ditempati oleh Mads Hilgers. Mads Hilgers bermain untuk klub FC Twente di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Mads Hilgers saat ini berumur 23 tahun, dengan tinggi mencapai 1,85 meter. Harga pasar Mads Hilgers ditaksir mencapai di angka 121,67 miliar. Demikian posisi 4 bek di belakang yang menurut Mimin adalah yang terbaik, karena keempatnya sudah memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik, layaknya membentuk tembok tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Selanjutnya, posisi wingback kiri masih dipercayakan kepada the one and only Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk bermain untuk klub NEC Nijmegen di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Kelvin Verdonk saat ini berumur 27 tahun, dengan tinggi mencapai 1,74 meter. Harga pasar Kelvin Verdonk ditaksir mencapai di angka 43,45 miliar. Selanjutnya,
Posisi gelandang tengah pertama, atau gelandang jangkar, atau gelandang pengangkut air dipercayakan kepada the one and only Jayden Osterwalde. Jayden Osterwalde bermain untuk klub Fenerbahce SK di kasta tertinggi Liga Utama Turki atau Turki Super League. Jayden Osterwalde saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,89 meter. Harga pasar Jayden Osterwalde ditaksir mencapai di angka 243,34 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua masih dipercayakan kepada the one and only Tom Haye. Tom Haye bermain untuk klub Almere City di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Tom Haye saat ini berumur 30 tahun, dengan tinggi mencapai 1,87 meter. Harga pasar Tom Haye ditaksir mencapai di angka 26,07 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kanan masih dipercayakan kepada the one and only Kevin Dix. Kevin Dix bermain untuk klub FC Copenhagen di kasta tertinggi Liga Utama Denmark. Kevin Dix saat ini berumur 28 tahun, dengan tinggi mencapai 1,87 meter. Harga pasar Kevin Dix ditaksir mencapai di angka 78,22 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri dipercayakan kepada Miliano Jonathans. Miliano Jonathans bermain untuk klub FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Miliano Jonathans saat ini berumur 21 tahun, dengan tinggi mencapai 1,78 meter. Harga pasar Miliano Jonathans ditaksir mencapai di angka 15,64 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan atau striker masih dipercayakan kepada the one and only Ole Romeni. Ole Romeni bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Ole Romeni saat ini berumur 24 tahun, dengan tinggi mencapai 1,85 meter. Harga pasar Ole Romeni ditaksir mencapai di angka 22,60 miliar. Demikian The Dream Team and the Winning Team dari Mimin. Semoga dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang, tim Garuda kembali memperoleh hasil maksimal atau kemenangan. Karena dengan kemenangan, tim Garuda tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tentunya target realistis dengan melalui fase babak keempat atau ronde 4. Mari kita doakan bersama-sama guys, amin. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.